Halo semuanya, Shalom, Dor. Senang sekali ya di hari yang baru ini berkesempatan Pastor Andy kembali menyapa, melayani, mengajak saudara-saudara. Halo semuanya, memuji Tuhan Yesus, bersyukur, mohon rahmat, kasih, anugerah, pengampunannya, dan biarlah hidup kita senantiasa ada dalam berkat kesehatan, kesembuhan, kebenaran, dan sukacita. Puji Tuhan, ketika menyapa di sini, saya melihat banyak sekali yang terberkati. Di sana ada di TikTok, YouTube, dan Facebook. Semuanya sukacita dan bersama-sama siap memasuki hari yang baru dan menerima rahmat Tuhan yang selalu setia menolong kita semuanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Lewat pujian ini, setiap engkau yang butuh ditolong Tuhan, pertolongan Tuhan dari surga datang menghampiri kita semuanya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan menyembuhkan. Ku yakin Tuhan menyembuhkan. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongmu, selalu menolongmu. Sehelai di rambut kita tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Tuhan selalu menolongmu, selalu menolongku. Yesus menyembuhkanmu, Yesus sembuhkanku. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Lewat segala musim, Tuhan itu setia. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan menyembuhkan.
saudara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongmu, selalu menolongmu. Sehelai di rambut kita tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongmu. Yesus menyembuhkanku, amin. Yesus sembuhkanmu. Terima kasih ya Tuhan. Yesus selalu menolong kita, selalu menjaga kita. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongmu. Yesus menyembuhkanku, Yesus sembuhkanmu. Terima kasihlah kepadanya. Yesus menyembuhkanku, Yesus sembuhkanmu. Terima kasihlah kepadanya. Amin, 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 amin. Terima kasih hanya kepadamu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Siapa nih yang merasa terberkati dengan pujian ini? Saya. Tentu karena kita semua sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan. Dan kalau saudara hari ini datang dan live streaming ini ikut atau video ini kau saksikan, engkau dalam kondisi sangat butuh pertolongan dari Tuhan. Ketahuilah, rahmat-Nya tidak pernah berubah, kesetiaannya baru setiap hari, dan Tuhan tidak berlambat-lambat untuk menolong kita. Datanglah kepadanya, mendekat, dan biarlah hidup kita senantiasa menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika ramai-ramai menyenangkan hati Tuhan. Ketika ramai-ramai menyenangkan hati Tuhan. Amin. Setelah kita ditolong Tuhan hari ini, mari bersama-sama yuk kita belajar. Pastor juga belajar untuk jadi orang yang mau senangkan hati Tuhan Yesus. Pujian ini mewakili suara hati kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku belajar Tuhan mempersembahkan untuk Engkau. Kuduslah hingga tulus selalu, ajar aku menyenangkan. Ajar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya ini kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya ini kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, ajar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya ini kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya ini kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya ini kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya ini kerinduanku, hanya ini kerinduanku, hanya ini kerinduanku. Amin. Kita sama-sama belajar senantiasa senangkan hati Tuhan Yesus yuk. Amin.
Amin. Karena setiap orang percaya, Bapak Ibu terkasih, Tuhan sudah memperlengkapi kita untuk melakukan kehendaknya, ya, dan mengerjakan apa yang harus kita kerjakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ketika rame-rame kerjakan yang berkenan, kerjakan yang berkenan, kerjakan yang berkenan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yuk sama-sama kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semua kita siap terberkati karena firman yang kita dengar akan mengajar kita bagaimana hidup kita kerjakan yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, ya, ada loh doa, ya, doa yang baik dan doa itu berkenan kepada Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan dan perenungan kita, doa apakah yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, juru selamat kita? Nah, yang kita mulai pertama, doa apa ya yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan? Kita toh ini udah diperlengkapi Tuhan dengan rahmat-Nya untuk lakukan yang berkenan, ya, seperti tercatat di dalam Ibrani 13 ayat 21. Ayo sama-sama yuk kita ketik rame-rame Ibrani 13 ayat 21. Makasih udah di-share, udah dikasih tap-tap layarnya, terima kasih udah diposting ulang. Makasih nih yang di YouTube, di Facebook, di TikTok yang sudah follow, subscribe, like, dan share. Terima kasih ya. Dan di TikTok terima kasih juga udah, wah, tap-tap layarnya ini nggak berhenti, semangat banget ya. Makasih, dengan kita tap-tap layar TikTok itu kita meramaikan dan juga mengajak orang lain masuk di live ini. Puji Tuhan, dalam Ibrani 13:21 ya. Ibrani 13 ayat 21. Ya, saya ulangi, Ibrani 13:21 ayat 21. Baik. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus, ada tertulis, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Jadi di dalam kita orang percaya, Tuhan sudah menginstal satu software aplikasi namanya Segala Yang Baik. Nah, segala yang baik ini fungsinya apa? Untuk mengajar kita melakukan kehendak Tuhan dan mengerjakan di dalam kita. Jadi kita yang mengerjakan berkat Tuhan, urapan Roh Kudus, kemampuan ilahi kita ini, ya, melakukan apa yang berkenan kepadanya. Jadi setiap orang percaya, ya, Bapak Ibu sekalian, sudah dikasih kemampuan untuk melakukan kehendak-Nya
yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, dari rema ini, Pastor mau sharingkan dua hal. Yang pertama, doa apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Oke ya. Yang kedua, perbuatan apa di bumi ya. Ya, karena kadang-kadang masih banyak orang Kristen masih bingung ya, karena mereka sudah merasa menerima keselamatan oleh karena anugerah, sehingga mereka merasa tidak perlu lagi perhatikan atau perkarakan hal yang kedua yang kita akan bahas sebentar. Perbuatan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Terus masih ada pro dan kontra tentang keselamatan itu karena perbuatan baik kah atau karena anugerah kah, ya. Kalau Pastor yang dipercaya, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Bukan karena perbuatan baik saya dibenarkan, saya diselamatkan. Tetapi only by grace, hanya oleh kasih karunia-Nya saya dan Anda dan saudara-saudara, orang-orang punya salah, orang-orang jauh dari sempurna, orang-orang berdosa, dibenarkan, disucikan, dikuduskan, diperkenan, dan diselamatkan. Itu bukan hasil usaha kita. Jangan seorang pun bermegah. Kalaupun kita hari ini menjadi berkat hidup kita, itu semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Kekuatan kita nggak seberapa, kita banyak gagalnya. Saya juga bisa hilap, bisa salah, bisa jatuh dalam pelanggaran dan dosa. Saudara pun, siapapun bisa. Cuma banyak mungkin hamba Tuhan yang merasa lebih bisa sehingga mereka merasa lebih kudus. Tapi mengenai saya sadar betul bahwa saya jauh dari sempurna kodong. Tapi pun demikian, Roh Kudus setiap pagi saya berdoa, mohonlah pimpin supaya saya day by day bisa selalu belajar untuk senangkan hatimu. Kalau satu hari saya bolong, hari berikutnya saya mau Tuhan senangkan hatimu. Hari 3, hari 4 saya bolong, 5, 6, 7 saya mau senangkan hatimu Tuhan. Terus belajar. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat dua hal hari ini. Apa yang kita mau buat dan perkarakan, Tuhan senang, Tuhan itu berkenan. Mau lihat, mau dengar, pengen tahu aja kah atau pengen tahu banget? Saya pengen tahu banget. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, doa apakah yang berkenan ya di hadapan Tuhan, yang baik di hadapan juru selamat kita? Kita lihat yuk sama-sama. 1 Timotius pasal 2. Kita lihat mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Makasih responnya. Pengen tahu banget. Yang pengen tahu banget, sebelum Pastor akan bacakan, silakan di tap-tap layar, silakan di share, silakan di lope-lope. Mana lope-lopenya? Puji Tuhan. Maka semuanya sama-sama ya. Yuk, biar kita sama-sama juga tahu hal ini dan kita melakukan. Doa apa sih? Ya, doa apa sih yang baik di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan? Ya, terdapat firman ini, ajakan ini dari 1 Timotius pasal 2 ya, ayat 1 sampai ayat yang
3. Ayo. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan ada tertulis, hendaklah kita yang mendengar, ya, melakukannya. Amin. Saya bacakan buat saudara, Bapak Ibu sekalian, share, bagikan, dengar, simak. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah, ya kan, di sini ada tentang doa syafaat, doa ucapan syukur, dan doa itu untuk orang lain. Jadi doa syafaat itu adalah mendoakan orang lain, termasuk di dalamnya sesama juga pemerintahan. Tuh, udah kita lihat nih ayat 1. Udah terspil nih apa yang Tuhan mau tuntun kita, doa apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayat 2. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Nah, kita semakin terang benderang nih bahwa ternyata doa yang berkenan di hadapan Tuhan, ya, saya melihat di sini ada 2 ayat, adalah doa syafaat. Dalam doa syafaat itu mengandung apa? Mendoakan orang lain, seraya mengucap syukur. Orang lain itu siapa? Termasuk kenalanmu, termasuk musuh-musuhmu loh, termasuk tetanggamu, baik yang baik kepadamu atau yang tidak baik, atau yang jengkel atau benci engkau. Doa syafaat itu termasuk di sini, tekankan ayat yang kedua, untuk raja-raja dan semua pembesar. Bicara soal di kehidupan kita hari ini, petinggi atau pemerintahan kita, atau dalam hal ini presiden, wakil presiden, dan kabinet di dalamnya, sampai turun ke gubernur, wali kota, dan camat, lurah, RT kita doakan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, ayat 3 gongnya. Apa itu? Itulah yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, Juru Selamat kita, Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Nah, kita udah tahu nih yang pertama, bahwa doa apa sih yang Tuhan berkenan, yang baik di hadapan Tuhan, yaitu apa? Doa syafaat. Doa syafaat hari ini ingatkan kita agar sebagai orang Kristen kita tidak egois. Maksudnya egois gimana, Pastor? Kita setiap hari ataupun meminta doa hanya tentang kita, hanya untuk dirimu sendiri. Doa syafaat itu meluputkan orang dari doa-doa yang egois, ya. Doa syafaat itu melatih kita untuk berbagi. Berbagi tidak harus waktu, uang, tenaga, tetapi doa. Doakanlah pemerintahan. Kalau hari ini kita melihat baik, naikkanlah syukur atas pemerintahan yang diurapi Tuhan. Kalau kita melihat ada kekurangan pemimpin kita, doakanlah supaya hatinya kembali lurus, hatinya kembali kepada panggilan amanah dijalankan. Karena Tuhan sudah bilang bahwa hati pembesar, hati raja-raja
Kalau raja kita melihat sebagai hari ini pemerintahan Republik Indonesia, presiden, maka hati presiden juga ada di dalam tangan Tuhan. Kita doakan Tuhan, biar hati setiap petinggi pemerintahan Republik Indonesia ini ya dalam bimbingan-Mu Tuhan. Kalau ada yang mulai miring-miring, ada mulai yang mungkin salah, tolong Tuhan kembalikan kepada jalan-Mu, pimpinan-Mu. Karena pemimpin setiap negara, saya melihat Tuhan menetapkan, dan Tuhan akan, ketika kita mendoakan mereka, Tuhan akan membawa negara-negara itu untuk hidup takut akan Tuhan. Jadi sudah jelas ya, sekalipun ini singkat, praktis, tapi kita tahu bahwa hari ini, oh ternyata doa syafaat itu adalah doa yang berkenan kepada Tuhan. Begini, ketika saudara-saudara ada doa syafaat, berarti engkau mendoakan orang lain toh, mendoakan pemimpin toh, mendoakan petinggi pemerintahan toh. Begini, ketika engkau memperhatikan orang lain, jangan kaget kalau Tuhan akan memperhatikan pergumulanmu. Bapak Ibu terkasih, saat engkau mendoakan orang lain, jangan kaget kalau pergumulanmu itu selesai. Yes, orang yang berbagi, orang yang mendoakan orang lain, bukan berarti dia itu orang yang sudah nggak punya pergumulan. Sama. Orang yang bisa menyampaikan kebenaran firman, bukan berarti dia orang yang sudah paling benar. Sama. Tetapi dia mau belajar taat di bagian firman Tuhan yang dia bisa lakukan, dan dia gumuli bagian pergumulan kedagingannya. Jadi ketika engkau mendoakan syafaat orang lain, mungkin dicela, doakan dirimu sendiri, biarin aja. Itu kan kata mereka. Tapi kata Tuhan kita, doakanlah mereka. Ya, perhatikan lingkunganmu, perhatikan negeri di mana engkau tinggal. Mungkin bukan cuma di Indonesia, yang nonton ini sampai di luar Indonesia. Doakan pemerintahan di mana engkau ada. Karena dimanapun engkau tinggal hari ini, doakan supaya kesejahteraan negerimu juga menjadi kesejahteraanmu juga. Doakan. Jangan engkau ucapkan kata-kata kutuk, sumpah serapah untuk pemimpinmu. Wah, dalam ajaran Kristen itu, dalam khususnya perjanjian baru, itu sudah melawan Tuhan loh. Iya kan? Karena Tuhan bilang, mulutmu kau doakan. Jadi kalau ada orang Kristen yang mencaci maki pemerintahannya, ya, tanpa sadar, saya ingatkan hari ini supaya ingat dan kembali sadar, sudah melawan Tuhan. Karena Tuhan mau kita mendoakan, bukan mengutukin. Ya, kata-kata kutuk hendaklah tidak ada lagi di lidah mulut bibir orang percaya. Termasuk anak-anakmu, suami istrimu, jangan kau kutukin. Termasuk pekerjaanmu, termasuk hidupmu, hari esokmu, jangan kau kutukin. Termasuk hari lahirmu, jangan kau kutukin. Karena tidak boleh satu mulut keluar berkat dan kutuk. Tidak mungkin ada satu mata air mengeluarkan dua jenis air. Kalau ada satu orang dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk, orang itu disebut munafik. Ya, kiranya bagian satu ini kita terberkati. Yang terberkati mana, puji Tuhan. Kita udah tahu kan secara praktis, oh ternyata
doa syafaat itu adalah doa yang Tuhan suka, doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ingat loh, seperti pujian tadi, kita kan mau juga menjadi orang yang senangkan hati Tuhan Yesus, ya. Seperti pujian tadi, menyenangkan hatimu Tuhan Yesus. Hanya ini kerinduanku. Kita mau senangkan Tuhan Yesus saja. Ya, baik, sebelum Pastor sampaikan apa yang kita mau lakukan menyenangkan Tuhan Yesus, saya rindu bawakan pujian ini, saudara-saudara, biar firman ini masuk dalam hidup kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, ku belajar berikan semuanya untuk-Mu. Kuduskan hingga tulus selalu, ajar aku menyenangkan. Ajar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya ini kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya ini kerinduanku. Puji Tuhan. Saya mau ajak saudara melihat yang kedua, apa yang kita perbuat supaya Tuhan senang. Ya. Yang pertama kita udah lihat bersama tadi, doa apa yang berkenan di depan Tuhan. Itu apa? Doa syafaat. Nah, yang kedua di sini kita mau lihat perbuatan apa sih yang kita lakukan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, pengen tahu ya? Atau enggak? Kalau pengen tahu aja kah? Atau pengen tahu banget? Yang pengen tahu banget, mana tangan-tangannya? Saya. Supaya anugerah hidup yang Tuhan masih kasih kepada saya dan kita semuanya, kita tahu perbuatan apa yang Tuhan berkenan, sehingga kita mau belajar untuk setia melakukannya. Amin. Amin. Nah, sekarang kita akan baca ayatnya. Perbuatan apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan? Kita ini kan sebetulnya kita rindu senangkan Tuhan, dan kita mau buat sesuatu seperti doa apa? Syafaat. Buat apa Tuhan hari-hari? Supaya ini menjadi favor perkenanan Tuhan. Yes. Ini dia. Makasih Yulita, pesta dikasih paus, bless you. Kita sekarang maju kembali firman Tuhan ya. Ibrani 13. Ya. Ayat
16. Wah, puji syukur banget ya. Ibrani 13 ayat 16. Are you ready? Yes, ready dong. Jangan lupa tap-tap layarnya juga dong. Jangan lupa di-share dong. Jangan lupa dibagikan dong. Di-subscribe ya, gratis. Puji Tuhan ya. Di sini nggak ada bayar-bayaran. Kalau di sono ada oknum-oknum yang atasnamakan Pastor Andy, minta bayar, minta uang, minta ongkir, itu penipuan. Di sini yang asli tidak ada namanya bayar-bayaran. Semuanya free, cuma-cuma karena Tuhan sudah memberkatiku. Di sini pelayan doa juga gratis karena Tuhan sudah menyembuhkanku dengan cuma-cuma. Saya disuruh Tuhan mendoakan dengan cuma-cuma kepada setiap orang sakit. Dan puji syukur kalau sampai hari ini viral sampai video yang naik kemarin, bagaimana kesaksian-kesaksian ditonton sampai jutaan orang dalam satu malam. Ini semua karena apa ya? Ya, saya belajar juga dalam melayani, cari mana yang Tuhan berkenan. Ya, saya tidak sekolah tinggi, saya tidak sempurna, saya banyak salah, saya bisa hilap, saya banyak pelanggaran. Tapi bagian ini saya mau lakukan. Apa itu? Perbuatan apa yang saya lakukan berkenan di depan Tuhan Yesus. Dan saya aja saudara, tanpa terkecuali, engkau yang sehat, bugar, puji syukur. Yang nonton ini mungkin lagi pemulihan, pulih total ya, atau yang sedang lemah tubuh atau sakit. Dengar ini, selama kita masih ada kesempatan, bisa kita dengar firman dan lakukanlah. Jangan tunda-tunda. Apa itu? Ibrani 13 ayat yang ke-16. Perbuatan apa sih yang kita lakukan? Tentu kita lakukan selama kita hidup ya. Kalau sudah nanti meninggal, sudah nggak bisa. Masih hidup, ada satu perbuatan yang Tuhan berkenan. Apa itu? Ibrani 13 ayat 16. Ready? Saya bacakan. Dan janganlah kamu lupa. Apa itu? Jangan kamu lupa berbuat baik. Pelayanan mau kecil atau besar, toh nanti yang dilihat apa? Dampaknya. Ya, kecil atau besar, terkenal atau tidak, toh yang nanti akan dirasakan dampak manfaatnya. Dan di sini Tuhan ingatkan kita, jangan kau lupa berbuat baik kau, ya. Dengan cara apa? Memberi bantuan. Sebab korban atau perbuatan baik itu atau bantuan-bantuan seperti ini yang demikianlah berkenan kepada Tuhan. Saya temukan firman ini, saya renungkan, saya aplikasikan, saya amalkan, saya bagikan. Ini firman yang jelas-jelas menyuruh setiap kita untuk berbuat baik, menolong sesama. Kalau ada di mana engkau dilayani atau terlayani rohanimu, engkau terberkati, engkau ada berkat, sisipkan, berkati pelayanan itu.
Kalau engkau punya kesempatan melihat ada orang susah yang papa hidupnya, engkau tergerak, bantulah dia. Di mana engkau berkesempatan ya bisa datang ke panti asuhan, sisipkan benih-benih untuk anak-anak itu tumbuh besar. Dan nanti engkau pasti akan tuai, entah di bumi, tapi pasti di surga. Jangan lupa berbuat baik. Jangan lupa engkau berikan bantuan kepada mereka yang betul-betul memerlukan bantuan dengan kasih. Sebab perbuatan baik itu adalah korban yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Saya mau tanya, siapa di antara saudara-saudara yang mau anugerah hidup yang Tuhan kasih sampai hari ini, sampai kapanpun juga kita mau sejak hari ini menjadi pribadi yang melakukan perbuatan yang Tuhan berkenan, itu apa? Perbuatan baik, membantu sesama. Ya, puji Tuhan, tidak ada orang miskin membantu orang lain. Tidak ada orang kekurangan ketika dia memberkati sesamanya, memberkati hamba Tuhan. Ada firman juga ingatkan saya sampaikan, hormatilah 2 kali lipat kepada orang yang melayani firman Tuhan. Puji Tuhan, kalau saudara terberkati pelayanan ini setiap hari, saudara mau memberkati Pastor Andi Simon, memberkati pelayanan support live streaming ataupun onsite, puji syukur kiranya itu dengan sukarela dan menjadi benih yang diberkati hidupmu, baik keluargamu, kekekalan dan kesehatanmu. Tapi intinya adalah jadilah orang Kristen yang bermurah hati. Jangan jadi orang yang pelit. Ya, saya sudah melihat setiap orang yang mendengar ini hatinya itu penuh kemurahan. Karena ketika sampaikan firman ini ada Roh Kudus yang menjamah hatinya, sehingga hatinya semua hari ini bermurah hati. Ketika rame-rame, saya bermurah hati, saya bermurah hati, dan biarlah anugerah hidup yang Tuhan kasih, kita dikenal sebagai sosok orang Kristen atau hamba Tuhan atau orang percaya yang murah hati. Ingat pesan saya dalam pengalaman saya baca buku, dengar, belajar, ya sekalipun saya tidak belajar yang terlalu banyak, tapi paling tidak pernahlah belajar, saya bisa membaca. Belum pernah Andi Simon temukan ada orang yang miskin karena memberi. Ada orang yang jatuh usahanya ditipu orang karena ambisi, bisnis, cuan, dan sebagainya. Berapa banyak orang yang baik hidupnya diberkati jatuh melarat karena judi dan sebagainya. Tapi umur saya ini jelita, sudah jelang 50 tahun. Puji Tuhan, saya masih belajar melayani, tapi saya belum pernah mendengar, melihat ada orang miskin karena murah hati. Saya belum pernah tahu ada orang miskin karena memberi. Saya belum pernah tahu ada orang yang susah karena dia memberi persembahan, membantu sesama, menolong fakir miskin, peduli kepada orang miskin. Saya belum pernah lihat orang itu jadi miskin, tapi justru sebaliknya.
saya melihat, saya baca buku, saya mendengar kesaksian, tambah diberkati. Karena Tuhan pernah bilang juga, catat di dalam kitab suci, kitab Amsal itu, ya, ada yang pelit, kikir, tambah kurang. Tapi ada yang suka berbagi, tambah berkelimpahan. Puji Tuhan, kiranya renungan ini bisa menjadi berkat, dan tentunya harapan saya dan kerinduan Tuhan, kita menjadi pribadi, ingat, sudah diinstal dengan perbuatan baik untuk melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita sudah belajar dengar firman. Yang pertama, doa apa yang baik, yaitu doa syafaat. Yang kedua, perbuatan apa yang baik, yaitu perbuatan baik yang memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Berkati hamba Tuhan. Kalau saudara merasa terberkati, puji Tuhan, berkati hamba Tuhan itu juga bagus. Khususnya hamba Tuhan yang jadi berkat, yang berdampak, yang melayani, dan juga hamba Tuhan yang suka memberkati. Ya, karena berkat-berkat itu jangan dikumpulkan tetapi dibagikan. Ingat istilah kata, berkat tidak dibawa mati ji. Jadi pandai-pandailah menggunakan berkat yang engkau punya. Jangan lupa untuk berbagi. Tuhan Yesus Kristus memberkati sehingga setiap kehidupan yang Pastor layani, Bapak Ibu jiwa yang berharga ini, semuanya pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kita sama-sama menjadi anak Tuhan Yesus yang selalu senangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Pujian ini mengantar kita untuk masuk dalam doa-doa, air, dan juga minyak. Saudara yang terberkati, ketik amin. Amin. Saya terberkati. Puji dan syukur, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kesembuhan mengalir. Bapak Ibu siapkan air dan minyak, kita akan memberkati setelah ini. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya ini kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya ini kerinduanku. Hanya ini kerinduanku. Amin. Puji Tuhan, terima kasih udah nunggu ya. Ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang sudah menyiapkan air minumnya dan minyaknya, saya persilakan untuk bisa mengangkatnya saat ini juga. Puji Tuhan, air minum dan minyak di tangan Bapak Ibu terkasih, saya berdoa mohonkan berkat Tuhan. Diberkatilah air minum dan minyak di tangan kita semuanya. Berkat ini tercurah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah diberkati ini, minumlah air minum ini
dan oleskan minyak di tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Kesembuhan ilahi akan terjadi bagi mereka, bagimu, bagi jiwa-jiwa yang kita layani dalam nama Yesus. Amin. Air dan minyak sudah diberkati. Sekarang pastor mau minum. Silahkan Bapak Ibu yang mau bersama-sama, puji Tuhan, kita tos. Jadi berkat ya buat kesehatan kita. Mengalir air kesembuhan di tubuhku. Tubuh ini diberkati sehat banget. Demikian pun pemirsa sekalian yang sudah minum air doa, mengalir air kesembuhan di tubuh saudara. Tubuhmu diberkati sehat banget. Mama, papa, anak-anak juga semua sehat banget. Suami istri, tubuhnya segar banget, sehat banget. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian, angkatlah tangan di hadapan Tuhan Yesus. Mari kita mohonkan berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohonkan berkat daripadamu, curahkanlah bagi setiap kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studi anak-anakmu, lumbung-lumbungmu, pekerjaan tanganmu, pelayananmu, serta kalau ada hari ini pergumulan-pergumulan hidupmu. Termasuk juga pergumulan dari dosa, dilepaskan engkau dari yang jahat, dipulihkan engkau, dikuduskan, ditahirkan engkau sekalian. Masuklah di hari yang baru ini dengan segala berkat, kebajikan, perlindungan, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Terimalah semua berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hadir bagaikan embun pagi, menyentuh hati yang letih dan sunyi. Kasih-Mu dalam tak pernah bertepi, mengalir lembut bagai sungai abadi. Hadirat-Mu kudus mengisi ruang hatiku. Ku tersungkur sujud di bawah kasih salib-Mu. Hadirat-Mu Yesus, segalanya bagiku. Kau Raja yang hidup dalam hatiku selalu. Bersinar terang kemuliaan-Mu, menghapus gelap dalam jalanku. Kau Allah, setia penjaga hidupku. Takkan goyah aku di dalam kuasa-Mu. Oh Yesus, nama-Mu indah. Indah. Oh Yesus, cinta-Mu megah. Hadirat-Mu kudus mengisi ruang hatiku.
bawah kasih salibmu. Hadiratmu Yesus, segalanya bagiku. Kau Raja yang hidup dalam hatiku selalu. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa pujian ini. Engkau layak disembah, kau kudus, kau mulia. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa hidupku ini. Segalanya bagimu, hanya bagimu. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa pujian ini. Engkau layak disembah, kau kudus, kau mulia. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa hidupku ini. Segalanya bagimu, hanya bagimu. Oh Yesus, namamu indah. Oh Yesus, cintamu megah. Kau angkat tanganku tinggi,